Halo teman-teman sekalian, terutama teman Zuris, Rahasia Menjadi Rumah Sukses. Hari ini kita beruntung dan berbangga sekali. Bersama kita ada Kang Yayan Merdok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gara-gara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali juga, Kang. Waduh, sebuah kebanggaan ini. Ini kali kedua ya. Kali kedua. Kita ketiga. Kali ketiga, ya, kali ketiga. dalam waktu yang singkat Dalam ini. waktu yang singkat. Dan perlu kami sampaikan, ini sekarang kita berada di Cape Town, ya, Cape Town, Afrika Selatan, dan berbangga sekali, beruntung sekali kita bisa bertemu dengan Kang Yayan. Ada proyek Kang ya di sini. Alhamdulillah. Dan saya juga cukup bangga gitu di sini begitu saya datang ke salah satu kota di satu negara ini, kok saya ketemu dengan aparatur negara yang begitu yang saya rasa berbeda dengan di mana saya juga pernah datang ke beberapa negara lain yang memang ada seperti ini, tapi di sini kadang saya melihat friendly, Iya. tapi ternyata begitu saya sempat datang ke KJRI langsung di kantor kan, ternyata di sini friendly semua. Memang cara kerja KJRI di Cape Town ini best. Saya pernah ketemu dengan wakil-wakil kita di New York juga, Yeah. Sangat bersahaja, tapi di sini luar biasa. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak. Kalau pejabat kayak kita sekarang di sini semua ini top marco. Ya, itu terjadi karena apa? Karena ada istilahnya itu mestakum, semesta alam mendukung. Gimana kamu, begitu kita. Jadi mungkin bisa begini karena Kang Yayan ini memang bersahaja, humble, dari bertemu dengan kita juga ya seperti itu. Jadi mestakum aja, semestanya alamnya mendukung untuk. Jadi kehadiran saya dari ketemu, saya kemudian sempat berkunjung ke kantor. Betul, kerja di Cape Town. Sempat juga ditemani weekend. Betul. Dan sekarang diundang ke rumahnya. Ini luar biasa. Terima kasih banget Pak Faiz. Ya, sama-sama Kang Yayan. Merasakan ya apa tadi, kita ada pempeyek ya. Sedikit. Itu khas. Jadi kita tahu kalau jauh dari luar Indonesia kan pasti yang dikangenin adalah cita rasa makanan maupun aroma Nusantara kan. Lain banget, kayak nggak minum berapa hari itu, kayak mau minum pas buka pertama puasa. Betul. Des gitu dapatnya. Ngerasain nuansa. Aduh, ini pas aroma yang pas banget dalam lidah kita. Betul. Gitu. Jadi yang sudah lama dahaga tiba-tiba dapat air, kita bisa minum, bukan hanya menuntaskan rasa dahaga tapi juga menuntaskan rasa. Nah, itu bedanya rasa. Kalau cuman minum aja kan oke lah, ada semua di mana, tapi rasa dari air itu sendiri yang Iya. dan ya memang ternyata kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita meninggalkan Indonesia, yang memang bumi dan tanah air kita, itulah yang kita bawa cita rasanya kemana-mana. Betul. Dan mudah-mudahan itu termasuk menjadi hal-hal yang baik, yang bisa menjadi apa ya, pribadi kita, sehingga secara tidak langsung bisa menjadi promosi untuk negara kita sendiri. Nah, itu poinnya kita Kang. Poin yang akan tadi sampaikan tentang membawa cita, membawa rasa Nusantara. Betul. Ya itu dalam hal ini silat. Ya kan itu Kebetulan, ya, alhamdulillah. Ini betul. rasa, ini khasanah Nusantara yang ada di Kang Yayan, sama ada di Kang Cecep, ada di Iko Uwais, yang kemudian rasa Nusantara itu, khasanah Nusantara, silat itu kemudian menggema seluruh dunia. Jadi Alhamdulillah, dan saya sebagai bagian dari masyarakat pencaksilat, khususnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada KJRI, kepada 3 minggu lalu Yeah. difasilitasi untuk bisa bersilaturahmi tidak saja dengan luar
warga Indonesia yang ada di Cape Town, tapi juga dengan masyarakat para pecinta silat yang ada di Cape Town, yang orang-orang Cape Town sendiri ya. Ternyata pencaksilat sudah ada di Cape Town dan mereka sangat-sangat mengharapkan ini, mudah-mudahan nanti dari PBIPSI atau dari pesilat ada program pengiriman pelatih mungkin ke sini. Betul. Nah, kalau kayak kungfu atau wushu itu kan ada Jackie Chan, Donnie Yen, Jet Li, itu kan, kemudian dari Muay Thai-nya ada Tony Jaa. Nah, Indonesia itu dengan pencaksilatnya sekarang kita punya Iko Uwais. Tapi saya berharap akan muncul Iko Uwais yang mudanya gitu kan, yang akan meneruskan nanti kalau ya kita nggak tahu berapa lama lagi gitu kan, kami gitu kan, Iko gitu kan, dan saya akan senang kalau misalkan saat Iko masih tetap memegang puncak prestasi, ada muncul Iko yang mudanya gitu kan, karena selain silat itu ternyata sebuah, kalau katakanlah siapapun sekarang menggeluti silat hanya karena hobi, nah itu tidak tertutup kemungkinan di dalam hobi juga ternyata kalian bisa, atau siapapun bisa menorehkan prestasi kan. Yang penting apapun yang kita lakukan dengan serius ya, tidak asal-asalan ya, apapun gitu kan, serius itu kan, tidak berarti oh ini aja, enggak juga gitu kan. Kita suka sepak bola, geluti sepak bola dengan serius ya. Mungkin enggak sepak bola aja, kalau hobi lari ya lari juga sekali-kali, tapi kan itu ada koneksitasnya gitu kan. Begitu juga hobi bela diri, sama lah seperti misalkan sekolah ya, saya mungkin seperti dulu Pak Is ini untuk bisa menjadi seperti sekarang ini kan tidak semudah gitu kan. Kalau orang mungkin bisa ngelihat, wah enak ya Pak Is sekarang ya, enak ya enak ya siapapun gitu kan. Nah itu karena Pak Is sudah bekerja ya jadi aktor katakanlah, halo gitu, kita mungkin bisa di ini kan. Kalau saya dulu kan belajar dari usia 12-13 tahun, kemudian ngajar silat saya dari tahun 88 sampai sekarang masih saya sebagai salah satu pelatih dan juga pengurus di Perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia atau PSTD Indonesia. Walaupun dengan kesibukan saya saat ini memang jujur waktu saya ngajar itu sangat-sangat terbatas, tapi saya selalu berusaha untuk tetap bisa kontak, bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan pesilat gitu kan. Dan di belum lama ini, mungkin 1 bulan lalu itu, setelah ada pengukuhan pelatih di pengukuhan untuk pengurus PBIPSI, saya juga ternyata dimasukkan sebagai bagian dari pengurus di PBIPSI. Mudah-mudahan saya juga bisa jadi bagian dari orang-orang silat yang bisa memberikan dampak yang baik untuk Pancasila. Iya, Kang Ian, perlu saya sampaikan ya teman-teman. Ini kalau dalam konteks diplomasi internasional, Kang Ian ini dan teman-teman Iko Uwais, Cecep adalah diplomat. Kenapa? Amin. Karena promoting. Jadi salah satu fungsi atau tugas perwakilan itu adalah mempromosikan. Jadi kan karena itu mempromosikan silat, bukan hanya mempromosikan silat. Nah, kalau kita lihat di John Wick 3 Kang ya. John Wick itu kan ada bahasa Indonesia itu. Betul. Itu memang suatu hal yang berbeda di John Wick itu. Kalau di film-film yang lainnya biasanya kami hanya memperagakan pencaksilat saja sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah diri. Tapi di film John Wick ini, alhamdulillah kami dengan pencaksilat sebagai budaya, sebagai bela diri khas Indonesia, itu juga kita bisa perkenalkan atau bisa tampilkan senjata asli Indonesia dari Minangkabau, yaitu karambit. Oke. Yang lebih membanggakan kami lagi adalah tidak hanya silat senjata saja, ternyata di John Wick itu bisa sampai bahasa, walaupun hanya satu kata gitu kan, satu kata saja atau satu kalimat saja yang disampaikan, bahkan itu sebuah
ucapan yang apa ya, on the spot gitu kan. Sampai jumpa. Berarti itu bukan dalam skrip ya, sudah Nggak ada. on spot pada saat Betul-betul take, itu ya. dari begitu saya dan Kang Cecep dibilang harus bergerak, karena kan sebelumnya dalam koreonya harus mati semua, harus bergerak, mereka kaget gitu kan, termasuk ya John Wick-nya. Jadi kalau ya yang sama Cecep bergerak, saya juga harus ngomong sesuatu, artinya si Wildan. Tapi dia bilang saya hanya ngomong dalam bahasa Indonesia. Wow, itu hal yang luar biasa buat saya gitu kan. Request dari Keanu Reeves sendiri ya, langsung ya. Asli. Oke. Jadi itu sebuah kebanggaan buat saya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kebanggaan buat kawan-kawan Iya. lain masyarakat Indonesia. Indonesia seluruhnya pada umumnya ya. Jadi kita berbangga dengan khasanah yang kita punya, Amin. dengan silat Nusantara yang kita punya, senjata-senjata Pastinya, yang kita pastinya. punya, bahasa yang kita punya. Nah Kang, ini kalau kita lihat komentar atau publik begitu ya, itu kan The Raid 2 itu sangat fenomenal tuh. Itu menjadi standar baru lah, benchmark baru dalam action, even Hollywood menjadikan Betul, standar betul, gitu ya. Betul. Apa namanya, action, kalau mau bilang action, Dream. Dream. Nah itu jadi apa namanya, standar. Kenapa kan? Kenapa itu jadi? Ya kalau dibilang memang beda, ya itu beda banget gitu kan. Tapi yang pasti saya berterima kasih sekali buat Gareth Evans dan sutradara ya, dari, The Raid sama The Raid merantau juga ya? Merantau. Jadi sebagai merantau, The Raid 2. ya betul. Jadi 3 film pertama saya itu memang diproduksi oleh PT Merantau Film. Terima kasih buat Merantau Film. Dan ini sebuah apa ya, saya nggak tahu apakah ini memang sudah direncanakan, tapi kalaupun ini tidak direncanakan, ini sebuah perhitungan yang sangat-sangat tepat, di mana seorang Gareth membuat 3 film pertama buat kami itu, yaitu yang pertama Merantau, memperkenalkan silat sebagai sebuah budaya, yaitu dibungkus oleh budaya merantau. Merantau itu adalah sebuah budaya di daerah Minang, daerah Sumatera Barat. Kemudian melalui merantau itu, budaya merantau itulah di dalamnya diisikan yaitu silat. Silat pun hanya satu aliran di situ, yaitu silat harimau. Nah, karena kan silat harimau itu merupakan salah satu aliran silat yang cukup langka di sana dan tidak sembarangan orang untuk bisa berlatih silat itu. Kemudian film keduanya, setelah dia berhasil melalui film Merantau memperkenalkan silat sebagai sebuah budaya, dia perkenalkan silat sebagai sebuah bela diri di film The Raid. Jadi ada budaya yang terlihat sebagaimana seorang Iko Uwais mempermainkan Karanggit dengan gerakan yang sangat indah, kayak menari. Begitu di The Raid, itu bagaimana seorang Iko Uwais katakanlah tidak mau membunuh, tapi bagaimana dia bertahan hidup dengan cara-cara bela diri pencaksilat. Nah, sementara di film ketiga kami, yaitu Berandal atau The Raid 2, itu saya rasa Gareth memperkenalkan silat lebih luas lagi. Tidak hanya dalam sebuah ruangan, tapi dalam sebuah kehidupan, sampai akhirnya ketemu dengan sebuah geng dari luar negeri. Tidak hanya di Indonesia saja. Kalau dengan The Raid itu kan bagaimana silat menjadi sebuah senjata untuk mempertahankan hidup. Kalau di Berandal atau di The Raid 2 itu skupnya lebih jauh lagi, karena perjuangannya tidak hanya melawan orang-orang dari dalam negeri sendiri, tapi orang dari luar. Jadi pencaksilatnya sendiri udah mendunia. Jadi dari sebuah budaya yang sangat langka, yang tertutup, kemudian
muncul sebagai sebuah alat bela diri. Berikutnya itu mungkin nantinya untuk bela bangsa. Mungkin seperti itulah kira-kira. Tapi yang jelas dari ketiga film itu betul-betul memperkenalkan silat dengan, menurut saya sih, secara sistematis banget gitu. Pelan-pelan. Tapi orang begitu di film kedua aja melalui The Raid itu udah langsung meledak di Hollywood gitu. Dan itu terima kasih banyak Gareth, karena melalui film ini juga Anda memperkenalkan saya pada dunia. Anda merubah banyak tentang diri saya dan juga merubah banyak orang tentang pencaksilat. Dan sampai saat ini pencaksilat alhamdulillah makin dikenal banyak orang. Berarti special credit ini goes to Gareth Evans ya, karena bisa mempromosikan, bisa mengangkat dan memperlihatkan Betul. Keindahan silat. Tapi bagi aku sendiri kan, di luar kesuksesan sudah didapatkan dengan silat bagi Kang Yayan sendiri maknanya apa? Buat saya sih ingin saya kalau saya menyampaikan makna yang dalam tentang pencaksilat mungkin susah, karena pengetahuan saya tentang pencaksilat saya rasa masih terbatas. Jadi untuk sementara saya bisa melihat bahwa silat itu ya seperti beberapa tua silat bilang bahwa silat itu ya silaturahmi. Oke. Itu secara tua silat itu kan. Tapi secara apa itu pencaksilat? Kalau kata orang-orang silat itu ya ternyata silat itu bukan hanya bela diri. Jadi bisa dikatakan pencaksilat kalau di dalamnya itu terdapat unsur olahraga, terdapat unsur seni, ada unsur bela diri, dan juga ada unsur mental spiritual. Jadi tanpa adanya keempat unsur itu bukan pencaksilat. Bahkan ada yang mengatakan ya tidak hanya itu saja, bahkan ada persaudaraan. Itu betul, dan itu mungkin yang membedakan pencaksilat dengan hal lain. Dan kalau buat saya pribadi, pencaksilat itu adalah mungkin sampai saat ini ya memang udah menjadi bagian hidup saya gitu kan. Walaupun memang apakah karena memang keinginan atau kebutuhan, dan memang saya butuh pencaksilat karena orang kadang mengatakan saya sebagai pendekar silat, padahal belum atau bukan atau paling tidak belum lah, saya belum jadi jauh dari kata pendekar silat. Tapi kalau saya seorang pencinta silat ya, dan itulah yang menjadi kenangan saya, karena silat itu memang banyak sekali alirannya, banyak sekali perguruannya. Jadi kalau kita hanya baru mengenal 1 atau 10 perguruan aliran, ya buat saya sih mungkin itu hanya sepersekian dari jumlah silat yang ada gitu kan. Jadi kalau kita merasa hebat di perguruan kita, belum tentu dengan perguruan lain gitu. Jadi silat itu banyak, tapi yang pasti bahwa silat itu adalah bagian dari budaya bangsa yang mudah-mudahan seberapa banyak pun bendera pencaksilat, seberapa banyak pun aliran pencaksilat, itu bukannya sebuah perbedaan. Pencaksilat tetap pencaksilat, menjadi satu bagian dari ciri khas budaya kita, dan pencaksilat adalah sebuah bela diri, sebuah seni, sebuah bagian dari olahraga, dan juga melalui pencaksilat kita bisa mengasah mental spiritual kita. Amin. Sangat komplit ini, kalau paket ini paket komplit ini. Karena selain itu semua, yang jelas sekarang dari sisi ekonomi Kang ya, mendapatkan banyak manfaat. Alhamdulillah melalui pencaksilat Tuhan banyak Memberikan jalan ya. Apa yang bahkan tidak pernah saya bayangkan, termasuk katakanlah dengan pekerjaan saya yang
katakanlah sebagai orang bilang aktor gitu, ini bukan sebuah cita-cita saya gitu kan. Saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi bagian dari pekerja seni yang bekerja di depan kamera gitu. Saya nggak pernah begitu. Saya selesai SMA, saya tidak bisa kuliah karena dengan kondisi orang tua. Tapi buat saya sudahlah, apa yang saya sukai saya lakukan selama itu baik dan positif, saya lakukan dengan tulus, saya tekuni gitu kan, sampai akhirnya ya silat inilah gitu kan salah satunya gitu kan. Karena dulu saya suka main bola juga suka, bulu tangkis juga suka, silat juga suka, tapi akhirnya saya ketemu dengan perguruan PSTD ini, dan ya melalui pencaksilat di PSTD inilah yang akhirnya mempertemukan saya dengan seorang Gareth Evans. Kemudian Gareth Evans yang membukakan saya juga, memberi kesempatan, akhirnya saya bisa jalan di jalur seperti yang saya lakukan selama ini, dan saya tetap dengan Pancasila. Oke, berarti melakukan suatu hal yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan keinginan kita secara konsisten, kemudian dengan itu mendapatkan jalan yang mendapatkan manfaat. Betul sekali, saya rasa apapun, siapapun, dan dimanapun kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu dengan hati. Kalau orang seniman bilang lakukan dengan hati akan sampai ke hati. Jadi jangan berapa banyak kita dapat, tapi berapa besar kita bisa. Jadi jangan berapa banyak kita dapat, tapi harus yang berapa besar kita bisa memberikan, bisa melakukan, bisa mencintai, terutama satu dan terutama kalau buat saya sih, kalau melakukan sesuatu jangan pernah berharap dulu, kecuali harapan untuk bisa memberikan yang terbaik dulu. Itu dulu. Karena kalau kita harapan kita untuk bisa berbuat yang terbaik, maka apa yang kita lakukan dengan baik itu akan memberikan feedback mungkin jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan kalau kita memang pernah berharap. Kecintaan kita dan pastinya ketulusan kita. Jadi mungkin kalau ada orang bijak bilang itu ya kerja itu memang kita harus kerja keras, kerja cerdas, tapi jangan lupa kita juga yang penting itu harus ikhlas. Oke. Karena Kerja keras, cerdas, jadi ikhlas ya. Siap. Nah, ini tagline tambahan baru nih. Keras, cerdas, dan ikhlas. Ya, pasti dengan itu kita bisa sukses. Insya Allah pasti sukses ya. Insya Allah. Nah, Kang, merantau sukses ya. Ini kita sukses nih. The Rate sukses. The Rate 2 atau berandal sukses. Publik selalu nanya, kapan The Rate 3-nya? Nah itu, ini mudah-mudahan ini. Halo Gareth. Selalu The Rate 3. kemana-mana orang lagi. Kapan The Rate 3 gitu. Lagi ya, jadi di beberapa negara yang sempat saya datangi selalu orang tanya, kapan The Rate 3? Gareth. Mudah-mudahan Gareth dengar langsung ya, suara publik seluruh dunia kayaknya pergi ke New York nanya Gareth 3, pergi ke Cape Town nanya Gareth 3, pergi ke Amerika nanya Gareth 3. Jadi semua memang menantikan Mad Dog ini ya, sosok Kang Yayan yang luar biasa. Tapi teman-teman, kita semua melihat tadi, mendengarkan langsung kesuksesan yang diraih Kang Yayan itu bukan instan, butuh perjuangan panjang, butuh dedikasi, butuh ketulusan. Itu yang penting. Kang, ini sekarang ada project ya. Kami doakan Kang, project yang di sini. Amin. Untuk sukses. Amin. Kita nantikan nanti begitu sudah saatnya tiba. Nah, kita tunggu. Ini kan bagian dari surprise ini. Makanya kita beruntung sekali ini. Surprise-nya ada, tapi kita tunggu nanti. Ada momennya Kang ya untuk diberitahukan. Ada. Insya Allah tahun depan akan keluar. Tahun depan ya? Oke, tahun 2023. Ya. Ini termasuk cepat untuk sebuah film besar ini. Oh, ini film besar ya? Film besar.
kita nantikan film. Kalau merantau dari dulu itu berapa lama Kang? Itu lama banget. Ada yang sampai hampir 1 tahun. Oh ya? 1 tahun? Ada yang hampir 1 tahun. Itu yang dari Ada dua atau yang The Raid 2 itu yang paling lama dari tiga dari dua. dari dua. Dari 2. Itu hampir setahun itu ya? Hampir setahun. Dari 1 itu 4 bulan. Dari rencana 2 bulanan jadi 4 bulan. Jadi no wonder kalau hasilnya seperti itu. Setahun, karena membayangin yang waktu dari dua kan tuh Kang jadi Prakoso kan, Iya. keluar nih berantem sama Kang Cecep, dan tiba-tiba keluar dari gedung itu salju gitu ya, membayangin kan? Kalau nggak salah itu spotnya kan di Jakarta Kota itu ya. Di Jakarta. Jakarta tiba-tiba ada salju. Nah ini nggak no wonder kalau memang hasilnya luar biasa itu, karena hampir setahun. Itu kalau dari ketiga tadi Kang, itu dari merantau, dari sama dari dua, yang paling kompleks, paling sulit kalau untuk Kang Yayan? Saya rasa lebih kompleks sih di Berandal. Berandal, tapi kalau kita ngeliat, kalau publik ngeliat kan di Medok itu yang orang Betul, tapi di Medok itu mungkin itu bisa tercuri perhatiannya itu di fighting. di fighting ya. Tapi buat saya sendiri, saya merasa ada beban itu bahkan di film yang ketiga, di Berandal. Karena Berandal itu mungkin kemunculan Prakoso itu hanya 4 kali mungkin. Iya. Tapi kalau salah satu kemunculan itu gagal, ya nggak jadi Prakoso gitu. Karena saat pertama muncul kan bagaimana dia seorang gembel lah, manusia mau lewat aja minggir gitu melihat ada yang duduk. Kalaupun ada yang berani nyamperin cuma anjing kampung. itu saat pertama muncul kan. Tapi saat kemunculan berikutnya bagaimana kok tiba-tiba si Prakoso ini kok sampai bisa ketemu dengan geng kepala mafia terbesar itu saat itu yang diperankan oleh Om Dio. Nah itu kan wah, berarti dia memang punya sesuatu itu Prakoso itu. Kemudian bagaimana dia sebagai seorang laki-laki yang katanya jagoan, tapi dia betul-betul takut gitu dengan mantan istri. Tapi dia tetap punya tanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anaknya gitu. Nah itu, jadi ada dramanya. Dan yang terakhir adalah ya tentunya bagaimana seorang Prakoso yang berani ngedeketin anjing kampung, tapi kemudian bagaimana dia sebuah sosok yang sampai diundang oleh geng mafia terbesar, kemudian seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang anaknya, dan dia sangat takut dengan mantan istrinya, tapi juga kemunculan yang akhirnya adalah seorang Prakoso yang bengis, yang tidak peduli berapapun musuhnya gitu. Dia punya satu ciri khasnya, itu fokus di situ. Kita lihat di fighting pertamanya itu, saat dia mengatakan golok ini hanya untuk target saya gitu kan. Jadi berapa orang pun yang dia hadapi selama memang bukan targetnya, dia nggak menggunakan itu golok. Dia hanya pakai berantem dengan satu tangan yang tidak memegang golok. Jadi goloknya tidak dipakainya babat gitu kan. Nangkis pun tidak gitu. Karena dia udah fokus bahwa golok ini hanya untuk bunuh orang itu. Dan itu berhasil sampai akhirnya begitu. Orang-orang yang sekian banyaknya udah berhasil dia lumpuhkan, tinggal satu orang, ya udah tinggal orang itulah dia pakai golok. Jadi dia fokus gitu. Itu salah satu hal yang bagaimana seorang Gareth Evans membuat cerita untuk tokoh-tokoh di dalam film. Jadi kesulitan di Red Berandal itu di peranan Prakoso itu bukan masalah fighting, kalau masalah fighting pas selesai, tapi ada menampilkan dramanya. itu ya, dramanya, jiwanya itu Ada ya, dramanya. yang tadi Ya. takut sama istri. Tapi kalau kehidupan nyata tahu nggak?
Bukan takut tapi hormat. Itu harus. Tapi hormat, ya. Terhormat dalam arti ya kita saling menghormati lah Iya. sesama. Karena bagaimanapun dia kan titipan Tuhan. Betul. Dan Amanah kita. dan berapa jadi partner kami ya. Betul. Anak berapa kan? Anak 3. Anak 3. Yang pertama udah insya Allah tahun ini selesai kuliah 22 tahun, yang kedua 18 dan yang ketiga ini betul-betul berkah baru 5 tahun. Alhamdulillah. Itu hadiah. Tidak dari kecil. Udah dari kecil. Ya kita doakan semua Kang Yayan bersama istri dan ketiga anaknya sehat, sukses, Amin, bahagia amin, selalu amin, amin. dunia dan akhirat. Kang terakhir Amin. sebelum kita tutup, pesan ini terutama untuk anak-anak muda ini. Ya. Dan kalau Kang Yayan sudah melewati semua itu asam, garam, hijau, biru, semua warna sudah diketahui, sudah dirasakan. Nah ini pesan-pesan khusus yang perlu tekankan kepada kita ini, teman-teman muda yang masih merintis, masih galau untuk meraih sukses. Oh ini sukses, mau sukses, tapi ini ada proses. Apa kan kira-kira yang perlu untuk mereka dengarkan, camkan dalam masyarakat? Fokus. Cukup itu. Apapun yang kita inginkan, fokus. Karena saat kita melakukan sesuatu dengan fokus, kalau memang itu bukan jatah kita, kita akan menemukan sesuatu yang lain dari apa yang sedang kita lakukan. Siap. Jadi teman-teman, terima kasih ke Kang Yayan. Sami-sami, Memberikan terima banyak kasih. wejangan. Satu kata, fokus. Terima kasih Kang. Salam silat.